pengawasan apa yang benar-benar bisa menghukum penyidik nakal? Oh ada, di KUHP itu ada. Usul pasal itu tuh anggota DPR yang latar belakangnya polisi loh, Pak Safarudin, Kapolda Kalimantan Timur. Begitu diusulkan sama Pak Safarudin, ada juga anggota DPR, temannya Pak Asep, namanya Pak Sinaga, Komisi 3. Beliau nggak mau kalah, mantan jaksa. Itu jangan hanya penyidik, penuntut umum juga. Jadi pasal itu masuk. Jadi sebetulnya tidak usah khawatir, harus ada CCTV. Ini waktu diperiksa di sudut rokok nggak, ditempelnya nggak, kan kira-kira begitu kan. Ada CCTV itu tidak hanya visual tapi juga audio kan, ada bahasanya intimidasi enggak. Dan yang ketiga tadi, ya juga diawasi, bahasanya betul yang dikatakan oleh Pak Asep, ini semua aparat penegak hukum setara. Makanya koordinasinya adalah koordinasi horizontal, bukan koordinasi vertikal. Tetapi sebetulnya di dalam fungsi koordinasi itu sekaligus adalah saling mengawasi. Balancing ya, check and balances ya. Jadi kalau sekarang Mbak Kris itu menanyakan ke kami bagaimana teknis di lapangannya, kalau teknis di lapangannya di dalam pra-peradilan upaya paksa, Polri itu pasti tergugat kedua setelah PPNS melakukan upaya paksa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam prakteknya bahwasanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen, pada saat melakukan upaya paksa, kekuatan yang ada dimiliki oleh PPNS itu tidak dipunyai. Sehingga selama ini upaya paksa yang dilakukan selalu menghubungi korwasnya, yaitu Bareskrim. Sehingga pada saat itu kita akan membantu kekuatan dengan melakukan penangkapan, penahanan, dan lain-lain. Kita tidak mau bahwa yang disodorkan oleh PPNS itu tidak memenuhi syarat administrasi. Nah, kita sebagai pengawas harus memeriksa bagaimana dua alat buktinya, bagaimana administrasinya. Dalam melakukan penangkapan itu sudah dilakukan apa saja oleh PPNS. Itu yang pertama ya Mbak. Yang kedua tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwasanya nantinya PPNS ini pada saat dia membuat suatu BAP itu harus dilengkapi dengan fakta-fakta hukum yang ada. Bagaimana pengawasnya ini kalau tidak teliti, kita di dalam pra-peradilan tergugat dua. Oh gitu. Tergugat dua, selalu itu. Walaupun BAP-nya dibuat sama ini, PPNS. Oleh PPNS, gitu. Bagaimana pengawasannya? Nah, yang ketiga ini yang lebih diutamakan. Bagaimana PPNS tadi bahwa supporting sistemnya tadi di kementerian dan lembaga dia sebagai pembuat undang-undang, kebijakan, kemudian sebagai pelaksana. Sudah siapa yang mengawasi? Oh, dia regulator, dia eksekutor, harus ada balancing dong. Ada check and balance, check and balance-nya ya di Polri, itu Mbak. Jadi fungsi kami di situ. Mengapa penyidik utama itu bukan kehendak Polri? Itu undang-undang, nggak ada putusan MK, ya dia final dan mengikat. Oleh karena itu nanti dirubah di undang-undang Polri bahwa di KUHP sudah dirubah, di putusan MK sudah ada, nanti di undang-undang Polri akan kita masukkan. Jadi gitu Mbak. Jadi kalau tadi bahasanya adalah menjadi bos itu tuh kurang tepat dimaknai demikian karena fungsinya tadi apa Prof? Koordinasi. Koordinasi ya fungsinya. Nah tadi kan Prof meng-highlight mengenai bahwa penyidikan itu diberikan porsi utama kepada Polri, polisi, kemudian penuntutan itu tunggal kepada jaksa. Single prosecution system dimanapun di dunia ini ya memang cuma jaksa. Itu sudah ideal seperti apa yang selama ini terjadi, Prof Asep, sehingga memang harus begitu pembagiannya. Ya. Jadi sependek pengetahuan saya ya dari berbagai negara nih, yang tadi Prof sampaikan tuh hampir tidak satu negara pun yang punya dua kebijakan penuntutan, pasti satu. Oh gitu ya? Ya, di berbagai negara. Dan ini sesuai dengan amanat dari konstitusi ya. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan ada disebut dengan equality before the law. Salah satunya kesatuan kebijakan penuntutan. Karena apa Mbak Fris? Ya, kalau kemudian bayangkan kalau sekarang ada dua lembaga kebijakan yang berbeda, ya, memberikan tuntutan, case-nya sama, misalnya modus operandi sama, kerugian sama, tapi satu kemudian dalam artian sekian waktu, satu kemudian sekian waktu. Di mana kemudian persamaan dengan hukum itu? Kasus yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama, diadili ataupun dituntut oleh dua lembaga berbeda, kejadiannya. Di mana kemudian persamaan dan hukum itu yang utama.
Yang kedua, tentu kita ingin menyampaikan ya, bahwa di samping amanat konstitusi, bahwa ketika dalam konteks penanganan perkara, tadi seperti Pak Bagus sampaikan, ada kemudian sana-sana yang mekanisme check and balance yang terukur, yang kemudian satu garis itu, satu lining. Nanti kan tadi seperti saya katakan, Pak Bagus sampaikan, beliau sebagai koordinator penyidikan. Ya. Tentu kita akan tahu ketika ada apa-apa, misalnya nih, karena penyidik PPNS itu nggak punya kewenangan upaya paksa, saya tentu bukan minta bantuan. Pak, ini ada hal-hal yang bisa. Demikian juga hal yang penuntutan. Misalnya Prof, konkretnya misalnya kasusnya kasus yang di lidik misalnya oleh PPNS, misalnya tindak pidana lingkungan misalnya, Prof ya. Kita contohin itu misalnya. Berarti dilakukan oleh PPNS. Butuh koordinasi dengan polisi. Coba kalau kita konstruksikan demikian, Prof. Saya yang kasus konkret aja ya. Gresik tuh ya. Perkara Gresik itu yang jadi PPNS Kehutanan, enggak? Tapi kami tetap bertiga bareng dalam konteks pelaksanaan lapangan. Kenapa? Karena tadi kami butuh dalam artian bantuan pengamanan, pengawalan kaitan untuk misalnya alat bukti yang cukup besar. Jadi kata-kata tadi seperti bosman kayaknya kurang pas lah kan saya. Iya. Tapi kalau koordinator, kemudian sebagai supporting unit, dan sebagai dalam artian yang bukan subordinasi ya, sama-sama setara. Karena saya melihat ya, mohon maaf nih, KUHP baru ini menempatkan kami setara, Pak. Jadi tidak ada kemudian kami lebih tinggi daripada yang lain. Makanya tadi kenapa menggunakan terminologi koordinasi tidak dalam konteks kemudian subordinasi, itu kan menunjukkan kami sama. Dari sejak awal bareng-bareng. Sehingga tadi tercipta peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan itu. Iya, silakan. Ini tadi salah satu statement dari Pak Asep ini yang bagus sekali ya. Mengapa tidak ada dua lembaga penuntutan? Equality before the law. Tidak boleh ada perbedaan standar dalam penanganan perkara. Itu sebabnya sehingga mengapa Polri harus menjadi koordinator PPNS. Jangan sampai PPNS yang satu di bawah koordinasi Polri, yang satu tidak. Itu kan berarti ada diskriminasi. Nah, itu tujuannya di situ sebetulnya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Asep bahwa makna hubungan koordinasi penyidik dan penuntut umum itu termasuk juga di dalam PPNS. Misalnya tadi tindak pidana kehutanan. Jadi kalau melakukan koordinasi, penyidik Polri ini menggandeng PPNS, sama-sama berkoordinasi dengan jaksa. Itu maknanya seperti itu. Tapi kewenangan mereka untuk menyidik sama sekali tidak ada yang berkurang. Oh, berarti apakah bisa dikatakan, Prof, ada beberapa masing-masing lembaga, 3 lembaga ini setidaknya, PPNS, jaksa, kemudian polisi itu kan punya kewenangan masing-masing. Ada beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain, misalnya kayak pengamanan atau upaya paksa tuh, kan nggak mungkin. Iya kan, nggak mungkin dong tiba-tiba berseragam PPNS bisa melakukan pengamanan misalnya ya terhadap proses misalnya penggeledahan, Prof. Itu dilakukan oleh polisi gitu. Jadi saling mengisi sebenarnya. Betul. Jadi sebetulnya ini bukan sebagai bos, justru sebagai untuk mempermudah penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, selain pertanyaan soal itu masih juga soal polisi, tapi tadi poin yang sangat penting buat Prof gambarkan tadi soal bahwa masing-masing lembaga itu diberi kekhususan ya, tugas khusus masing-masing, penuntutan di jaksa, penyidikan di polisi. Masih soal polisi, Prof, kita lihat coba ada pertanyaannya. Berikutnya, nih Pak, KUHP baru memperkuat posisi Polri sebagai penyidik utama. Bagaimana kalau ada penyidik nakal? Selain Propam, pengawasan apa yang benar-benar bisa menghukum penyidik nakal? Oh, ada. Di KUHP itu ada. Jadi waktu pada saat kita eksplisit ada pasal tertentu. Di dalam KUHP itu, ini yang menariknya yang selalu saya ceritakan ke publik nih ya. Jadi waktu itu yang mengusulkan supaya ada tindakan atau ada sanksi terhadap penyidik yang melakukan tindakan sewenang-wenang, inhuman act, kemudian merendahkan martabat, itu kemudian akan dikenakan sanksi etik dan sanksi pidana menurut ketentuan undang-undang. Yang usul pasal itu tuh anggota DPR yang latar belakangnya polisi loh, Pak Safarudin, Kapolda Kalimantan Timur. Begitu diusulkan sama Pak Safarudin, ada juga anggota DPR, temannya Pak Asep, namanya Pak Sinaga, Komisi 3. Beliau nggak mau kalah, mantan jaksa. Itu jangan hanya penyidik, penuntut umum juga. Jadi pasal itu masuk. Jadi sebetulnya tidak usah khawatir. Saya selalu mengatakan, saya kalau ditanya, saya sekarang ini kalau misalnya saya nggak punya kerjaan disuruh jadi polisi, saya nggak mau. Itu terlalu banyak diawasi. Satu tadi diawasi oleh aturan ya. Kemudian yang kedua oleh advokat. Kan dia bisa mendampingi setiap tahap pemeriksaan. Dia kalau berhak mengajukan keberatan,
kemudian keberatan dicatatkan dalam berita Acara. acara. Jadi saya bilang ke penyidik, kalau you periksa saksi, periksa tersangka, terus advokatnya keberatan, nggak usah berdebat. Bilang saja, advokat, you catat saja keberatan, akan saya lampirkan dalam berita acara, akan selesai. Karena itu akan menjadi pertimbangan nanti oleh hakim di pengadilan. Jadi tidak, itu sudah diawasi oleh advokat. Harus ada CCTV. Ini waktu diperiksa di sudut rokok nggak, ditempelnya nggak, kan kira-kira begitu kan? Ada CCTV, itu tidak hanya visual tapi juga audio kan? Ada bahasanya intimidasi, enggak. Dan yang ketiga tadi, yang juga diawasi, bahasanya betul yang dikatakan oleh Pak Asep, ini semua aparat penegak hukum setara. Makanya koordinasinya adalah koordinasi horizontal, bukan koordinasi vertikal. Tetapi sebetulnya di dalam fungsi koordinasi itu sekaligus adalah saling mengawasi. Balancing ya, check and balances ya. Balancing, nah, itu salah satu fungsi, salah satu kesejahteraan di antara aparat penegak hukum. Itu terlihat sekali. Kalau dulu KUHP yang lama, polisi menghentikan penyidikan, jaksa bisa pra-peradilan. Jaksa menghentikan penuntutan, polisi bisa pra-peradilan. Di dalam KUHP baru sudah nggak ada lagi. Karena sejak awal sudah terlibat. Bareng-bareng. SPDP dikirimkan, maka maksimal 3 hari sudah harus berkoordinasi mengenai arah penyidikan seperti apa. Jadi bareng-bareng ini terus. Jadi prosesnya jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, efektif. Ya kan? Dan satu, ada kepastian hukum, tidak ada ego sektoral, tidak ada saling sandra. Selesai. Soal pasal mengenai atau klausul mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, termasuk juga perzinahan. Ini kan banyak yang menduga, ini berarti makin banyak dong perkaranya nih yang numpuk di polisi maupun ya dalam proses lidik maupun penyidikan. Ini bakal banyak banget dong kerjaannya itu kan delik aduan absolut, yang mengadu hanya presiden atau wakil presiden. Kalau perzinahan juga absolut, yang mengadu suami atau istri. Delik aduan. Itu aja saja. Kan batas filternya situ. Bahwa begini, mungkin itu harus jelaskan Prof kepada mungkin yang belum tahu apa bedanya sih aduan sama laporan. Ya kalau laporan itu siapa saja boleh kan, tapi kalau aduan kan orang yang mempunyai kepentingan secara langsung. Nah kita tanya nih sama polisi yang nanti akan menerima aduan dan laporan. Siap kan Pak seluruh aparat kepolisian kita di seluruh Indonesia? Karena jadi pertanyaan Prof Asep, ini KUHP oke lama. KUHP itu kan cepat sekali dari proses disahkan kemudian masa pemberlakuannya. Apakah siap para penegak hukum kita termasuk jaksa dan juga polisi untuk bisa memahami dengan sangat baik KUHP baru ini? Termasuk ini poin soal ini nih. Udah tahu belum semua polisi bahwa itu adalah aduan bukan laporan? Bahwasanya delik aduan itu ya harus orang yang langsung merasakan. Tidak bisa dari orang yang bukan yang merasakan akibat tidak pidana itu. Nah, kemudian kalau banyak perkara yang menumpuk, saya rasa di KUHP ini kan sudah ada bahwa penyelidikan itu masih ada. Nah, bagaimana polisi sebelum melakukan tindak pidana penyidikan naik, itu ada penyelidikannya dulu. Sehingga tidak ada lagi nanti yang menumpuk-numpuk itu tidak ada. Nanti di dalam penyelidikan itu, apakah ini sudah ada unsur tindak pidananya? Kalau memang tidak ada, ya kita hentikan di dalam penyelidikan itu. Karena ada limitasi waktu dalam setiap tahapan tadi Pak Bagus jelaskan ya. Betul. Kemudian kalau langkah-langkah kami dan KUHP maupun KUHP, kami sudah melakukan sosialisasi terhadap 38 Polda, 534 Polres dan 4.200 Polsek. Itu baik secara online. Kemudian kita sosialisasi terbuka, kita mengundang akademisi yang